Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Vintar Arya Wirangga di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan ceramah. Sebelum kita mulai ke materinya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian dari ceramah, ciri-ciri ceramah, bagian-bagian penting dalam ceramah, serta menemukan kalimat majemuk bertingkat di dalam ceramah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan ceramah. Mari kita lihat apa saja strukturnya. Yang pertama, ada pembukaan. Yang kedua, ada isi. Dan yang terakhir, ada penutup. Di bagian pembukaan ini, berisi salam, berisi sapaan, dan pengenalan masalah dari ceramah yang disampaikan. Misalnya, contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan masalah tentang budaya di Indonesia. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi, sang penceramah atau orang yang ingin menyampaikan ceramah ingin membahas masalah tentang budaya di Indonesia. Misalnya kenapa? Misalnya budaya di Indonesia itu sangat banyak, tetapi yang terekspos atau yang diketahui hanya sedikit. Misalnya seperti itu, ya. Yang kedua, di bagian isi. Bagian isi itu dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen. Kita telah membahas argumen sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas argumen. Argumen adalah pendapat yang disertai dengan alasan yang kuat, atau pendapat yang disertai fakta dan data. Pada bagian inilah argumen diperlukan untuk memperkuat pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh penceramah di bagian isi. Jadi, pendengar atau pembaca teks ceramah dapat menerima dan dapat memahami inti dari ceramahnya. Maka dari itu, diperlukanlah sebuah argumen. Dan yang bagian terakhir adalah penutup. Pada bagian ini berisi penegasan kembali. Penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Baik, di sini kita lihat penegasan kembali. Apa artinya? Atau apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita berbicara tentang budaya di Indonesia yang sangat sedikit sekali diketahui, di bagian isi tadi, kalian mengemukakan seperti itu. Di bagian penutup, kalian pertegas kembali. Misalnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Jadi, kita harus memperlihatkan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini kepada anak cucu kita. Mari kita kenalkan ke mereka, agar mereka bisa mewarisi ke generasi selanjutnya. Misalnya seperti itu. Nah, ketika seperti itu, berarti kalian telah menegaskan kembali pernyataan-pernyataan sebelumnya yang berupa argumen. Seperti itu. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang. Yang kedua, menggunakan kata teknis. Yang ketiga, menggunakan kata yang menunjukkan sebab akibat. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Dan yang terakhir, menggunakan kata persuasif. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menggunakan kata ganti orang. Ada orang pertama dan ada orang kedua jamak. Kata ganti orang pertama adalah saya, aku, kami, atau kita. Dan kata ganti orang kedua jamak adalah hadirin, sekalian, atau kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Yang kedua adalah menggunakan kata teknis.
Kata teknis adalah istilah-istilah yang muncul dalam teks. Misalnya, ya, ketika kalian berbicara atau ketika kalian menyampaikan sebuah pidato atau sebuah ceramah tentang pangan di Indonesia. Nah, kalian berbicara tentang pangan. Di dalamnya ada sebuah kata karbohidrat. Berarti kata itu atau karbohidrat itu adalah kata teknis atau istilah yang muncul dalam teks yang sedang dibahas. Sampai situ paham? Yang ketiga, menggunakan kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Pada bagian ini, atau pada kaidah kebahasaan ini, kata yang disebutkan adalah jika, maka, sebab, karena, dan dengan demikian. Kata-kata ini, ketika disambungkan dengan beberapa kalimat, maka menjadi hubungan sebab akibat. Seperti itu maksudnya. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental, kata-kata yang menunjukkan respon terhadap sesuatu. Misalnya, menduga, menyimpulkan, dan sebagainya. Jadi, kita merespon terhadap sesuatu. Yang kelima adalah menggunakan kata persuasif. Persuasif itu artinya mengajak. Jadi, kita menggunakan kata persuasif ini di bagian mana kita menggunakan kata persuasif? Pada bagian penutup. Ketika kalian menegaskan kembali pernyataan-pernyataan sebelumnya, gunakanlah kata persuasif atau kalimat persuasif yang mengajak. Contohnya adalah hendaklah, marilah atau mari, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Lanjut, bagaimana cara menyusun ceramah? Yang pertama adalah menentukan topik. Topik berbeda dengan tema ya. Topik itu adalah pokok permasalahan yang akan disampaikan dalam ceramah. Misalnya, topik tentang pendidikan, tentang hukum, dan sebagainya. Nah, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan. Yang pertama ada tujuan umum dan tujuan khusus. Ada dua tujuan. Nah, tujuan umum ini seperti apa? Tujuan umum adalah tujuan informatif, tujuan persuasif, dan tujuan rekreatif. Apa artinya? Maksudnya adalah tujuan informatif untuk memberitahu informasi atau pengetahuan kepada pendengar atau pembaca teks ceramah kalian. Yang kedua adalah tujuan persuasif, maksudnya adalah untuk mengajak. Dan yang ketiga, tujuan rekreatif, maksudnya adalah kalian berceramah hanya untuk menghibur saja. Yang kedua, ada tujuan khusus. Tujuan khusus adalah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Contohnya seperti ini. Topiknya adalah keragaman budaya daerah. Tujuan umumnya adalah informatif atau memberitahu informasi. Yang ketiga, tujuan khususnya adalah pendengar mengetahui bahwa setiap daerah memiliki budaya yang khas. Nah, dapat dipahami seperti ini. Lanjut, cara menyusun ceramah. Yang ketiga adalah menyusun kerangka ceramah. Di dalam sebuah ceramah, sebelum kita menyusun atau membuat ceramah, kita harus membuat kerangkanya terlebih dahulu ya. Yang pertama tadi menentukan topik. Yang kedua adalah merumuskan tujuan. Dan yang ketiga adalah menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Jadi kalian mencatat garis-garis besar materi yang akan kalian ceramahkan dengan cara sistematis dan teratur. Nah, setelah kalian membuat kerangka ceramahnya, kalian buat gagasan-gagasan pokoknya, barulah kalian susun ceramah berdasarkan kerangka tersebut. Barulah kalian tulis menggunakan kalimat, bahkan menggunakan paragraf. Baik, seperti itu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.